selamat menikmati video dari saya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari masuk ke intro. Kisah membara, alurman hadir bawa cerita, petualangan penuh warna, bersama kita jelajahi dunia. Scene diawali dengan orang misterius yang mengatakan bahwa ada seseorang yang telah mencari Oscar. Hal itu membuat Oscar kebingungan dan mengira bahwa ini adalah ulah dari Blue Tower. Sudah kuduga mereka menunggu waktu untuk melancarkan balas dendam. Tapi, jika dinilai dari mananya, dia masih berada di sekitar mage level 4. Namun, tetap saja, dia bisa menemukanku tepat setelah aku meninggalkan Sirin. Sungguh mengerikan. Lalu Oscar bertanya, "Tapi bagaimana jika aku menolak ikut denganmu?" Orang itu menjawab, "Ya kalau begitu, maka aku akan menyeretmu secara paksa." Mendengarnya sembari menghela nafas, Oscar mengatakan, "Oh, kalau begitu, berarti tidak ada pilihan lain selain bertarung." Lalu dengan cepat, orang itu menerjang maju dan langsung mengarahkan tendangan ke windshield milik Oscar, hingga membuat windshield itu hancur. Dan Oscar, yang terdorong beberapa langkah. Tapi meskipun begitu, orang misterius itu cukup kaget, karena tendangannya bisa ditahan. Namun di sisi lain, Oscar juga kebingungan, karena bagaimana bisa dia menghancurkan perisai dengan absorpsi guncangan dan penguatan daya tahan. Padahal, dia sama sekali tidak menggunakan mana. Jadi, kalau sampai aku kehilangan kendali dalam pertarungan ini, maka tamatlah sudah. Ujarnya sembari bersiap menendang botol di bawahnya, yang langsung melesat di dekat kepala orang misterius. Namun dengan merasa aneh, orang itu berpikir apa yang ingin dilakukan Oscar dengan menendang botol ke arahnya. Tapi hal itu langsung terjawab saat botol meledak dan mengagetkannya, hingga membuatnya tidak sempat untuk menghindar, dan harus berakhir terlempar ke depan Oscar, lalu dengan cepat. Oscar memegang kerah pria itu, dan kemudian membantingnya ke lantai, hingga membuat lantai itu retak. Lalu sembari kembali menjauhinya, Oscar cukup kagum, karena orang itu yang masih belum tumbang. Kemudian orang itu pun mulai bangkit, dan mengatakan, "Wah, ternyata kau cukup kuat." Maka, dengan begitu, sepertinya aku harus mulai serius. Tapi Oscar yang mendengarnya malah mengatakan, "Sudahilah, omong kosongmu itu." Mendengarnya membuat orang itu semakin kesal dan langsung menerjang maju dengan sangat cepat, hingga membuat Oscar berpikir, apakah itu acceleration? Tapi sepertinya tidak, jadi pasti itu adalah jet booster. Namun kapan ia merapalkan mantra itu? Ya meskipun begitu, tetap saja, jika kecepatannya hanya segitu, aku bisa menghindarinya. Tapi sayangnya, omon-omon itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi, dan hanya berakhir seperti janji manis 19 juta lapangan pedal. Kemudian setelah Oscar terpental dan menghantam dinding dengan sangat keras, ia masih bisa bangkit. Yang membuat orang itu kebingungan, karena seharusnya di level Oscar sekarang ia pasti sudah pingsan jika terkena serangan semacam itu. Namun dengan nada meremehkan, Oscar membalas, "Pingsan. Ini saja tidak terasa sakit sedikit pun." Lalu sembari mempersiapkan kuda-kudanya, orang itu mengatakan bahwa ia akan menyelesaikan ini semua dengan serangan selanjutnya. Tapi sembari meminta orang itu untuk maju, Oscar berpikir bahwa meskipun ia tidak bisa melihat serangan orang itu menggunakan mata, tapi aku tak pernah kehilangan jejak mana setelah aku merasakannya. Maka dengan begitu, menyatulah denganku Oscar First Form. Sound of Waves. Melihat gerakan Oscar membuat orang itu kebingungan karena apa yang dilakukan Oscar, di mana ia hanya melihat Oscar mengarahkan tinjunya tanpa melakukan hal lain, yang membuatnya mengira bahwa Oscar telah menyerah. Dan hal itu sedikit mengecewakannya. Namun tiba-tiba saja ia dikejutkan, karena merasakan serangan yang sangat kuat menghantam tubuhnya, hingga membuatnya memuntahkan seteguk darah, dan terpental dengan sangat keras ke dinding, lalu terjatuh ke tong sampah yang penuh dengan para tikus berdasi. Melihat orang itu yang mencoba untuk bergerak, Oscar memperingatinya karena mungkin saja organ dalammu ada yang pecah. Lalu sembari berbaring tak berdaya di tong sampah, orang itu bertanya, "Teknik macam apa barusan itu?" Oscar menjelaskan bahwa itu adalah teknik resonance, menciptakan gelombang angin yang sangat besar, hingga menciptakan frekuensi yang beresonansi dengan getaran di mana itu akan menargetkan organ dalam. Jadi, seperti objek yang berbeda, memiliki getaran lebih hebat. Ketika bergetar dalam frekuensi yang sama,
Maka saat gelombang memasuki tubuh, itu menyebabkan kehancuran internal yang mematikan, di mana dalam kata-kata negara yang teknik yang dikenal sebagai giok santau serangan tajam. Mendengarnya orang itu mengatakan, "Wah, sulit dipercaya kau sekarang bisa menjadi sekuat ini." Oscar membalas, "Jangan mengatakan seperti itu. Bisa-bisa seseorang akan mengira kita pernah bertarung sebelumnya." Tapi orang itu malah mengatakan bahwa mereka memang pernah melakukannya beberapa kali. Hal itu membuat Oscar kebingungan dan bertanya, "Memangnya di mana kita pernah melakukannya?" Orang itu mengatakan bahwa mereka pernah melakukan itu di lapangan latihan tanding White Tower beberapa kali. Mendengar hal itu membuat Oscar kebingungan. Karena kenapa? Tiba-tiba saja orang ini membicarakan White Tower. Atau jangan-jangan, kemudian Oscar bertanya, "Tunggu untuk memastikan saja, siapa nama orang yang mencariku?" Orang itu menjawab, "Ya, orang yang mencarimu adalah Hamel Glimwitz, Vice Master White Tower." Seketika hal itu membuat Oscar sangat terkejut, dan kembali bertanya, "Memangnya ada apa Vice Master Tower mencariku?" Orang itu menjelaskan bahwa katanya, pembunuh bernama Maage Hunter muncul di utara. Jadi keadaannya bahaya. Maka beliau ingin kau untuk kembali terlebih dahulu. Hal itu membuat Oscar semakin terkejut dan bertanya, "Kenapa kau tidak mengatakan hal ini sejak awal?" Namun orang itu membela diri dengan mengatakan bahwa ia telah mengatakan hal ini sebelumnya. Tapi Oscar yang masih kebingungan kembali bertanya, "Kenapa kau bilang ingin menyeretku secara paksa kalau aku menolak?" Orang itu menjelaskan bahwa kata Vice Master Tower, "Jika aku tak bisa membawamu dengan kata-kata, maka aku diminta untuk menggunakan paksaan." Mendengar penjelasannya, membuat Oscar sangat pusing dan berpikir bahwa orang macam apa yang bicara begitu. Kau ini benar-benar kekurangan kemampuan komunikasi seperti para pejabat Konoha. Padahal, ini adalah level dasar komunikasi manusia. Tapi tunggu, kenapa ini terasa tidak asing dan cara bicara yang menjengkelkan ini? Kenapa terasa sangat familiar? Lalu Oscar bertanya, "Siapa namamu?" Orang itu mengatakan bahwa namanya adalah Killian Lockwood, sang prajurit Forest yang bangga. Mendengarnya membuat Oscar merasa tidak percaya dan bertanya, "Apakah kau kenal dengan Radang Lockwood?" Killian mengiyakannya dan mengatakan bahwa ia adalah ayahnya yang membanggakan dan ayahku adalah salah satu rekannya, Oscar Sage. Hal itu seketika membuat Oscar terdiam dan mengingat momen di masa lalu, di mana Radang Lockwood Mage, level 8 White Tower, dari suku Forest, dan merupakan ahli seni bela diri yang dipanggil White Lion, rekanku, serta teman dekatku. Ya, aku mengingat saat ia pertama kali datang ke White Tower, kemampuan komunikasinya sangat buruk, sama seperti Killian ini. Maka, dengan begitu bisa dibilang, aku baru saja menghajar putra sahabatku sendiri. Lalu terlihat setelah beberapa waktu berlalu, Killian sudah bisa duduk dan melihat Oscar yang murung, membuat Killian menanyakan, "Kenapa kau murung padahal aku yang organ dalamnya pecah?" Oscar menjawab, "Ya, aku punya alasan tersendiri. Jadi apakah kau kesakitan? Dan apa masalah yang kau katakan sebelumnya?" Killian mengatakan bahwa ini memang menyakitkan. Tapi hal itu bukanlah masalah bagi prajurit Forest. Tapi hal yang menjadi masalah besar adalah, aku telah mengambil pekerjaan, tapi dengan kondisi seperti ini aku tak bisa melaksanakannya. Hal itu membuat Oscar langsung meminta maaf kepadanya. Namun Killian mengatakan bahwa ia tidak menginginkan maaf dari Oscar, melainkan, "Kau harus menggantikanku untuk menangani pekerjaanku." Namun Oscar bertanya, "Bukankah kau bilang aku harus segera kembali ke Sirin?" Killian membalas denda dari membatalkan pekerjaan ini sangatlah besar. "Jadi kalau sampai kubatalkan, aku bisa-bisa bangkrut." Hal itu seketika membuat Oscar sangat menyesal dan mengatakan, "Ya, aku tak bisa membiarkanmu memiliki hutang. Jadi memangnya pekerjaan macam apa ini?" Kemudian sembari menunjuk ke sebuah banner promosi, Killian menjelaskan bahwa itu adalah Celestial Voice, dan pekerjaan yang kuambil adalah menjadi pengawalnya. Lalu scene berpindah ke Oscar yang telah menyamar menjadi Killian dan datang ke Grand Baran Hotel. Terlihat Oscar yang mengetuk salah satu kamar di sana, yang membuat orang di dalam bertanya siapa dirinya. Oscar memperkenalkan diri sebagai Killian Lockwood dari White Tower. Mendengarnya, orang di balik pintu itu pun membuka pintunya dan memperkenalkan diri sebagai manajer Nona Marin yang bernama Evelyn. Tapi Evelyn merasa sedikit aneh saat melihat Killian, di mana ia terlihat sedikit berbeda dari yang dirumorkan. Oscar beralasan bahwa mungkin hal itu karena ia sedang menggunakan jas. Kemudian saat mereka berdua berjalan masuk ke kamar, terdengar seseorang yang mengatakan, "Evelyn, apakah itu pelayan kamar?" Namun, Evelyn meminta Nona Marin untuk bangun karena orang yang mengambil pekerjaan sudah tiba. Mendengarnya, dengan cepat, Marin pun bangkit dari kursinya
dan menyapa Oscar sekaligus memperkenalkan dirinya sebagai Marin Maria. Tunggu, bukankah ini Mai? Lalu setelah mereka saling berkenalan dan duduk, Marin mengucapkan terima kasih karena Killian mau menerima pekerjaan ini tanpa penjelasan selayaknya. Padahal aku mendengar tingkat keberhasilan pekerjaanmu di atas 80%. Jadi, itu membuatku mengira bahwa kau akan lebih memilih-milih pekerjaan. Oscar membalas, ya, saya memang tidak terlalu memilih kalau soal pekerjaan. Ujarnya sembari berpikir bahwa Marin Maria berdasarkan informasi dari Killian, dia adalah penyanyi yang naik daun secepat komet 3 tahun yang lalu dengan suara unik yang membuat pendengarnya merasa tenang. Bahkan dia sampai dipanggil Voice of Heaven atau Singing Saintess. Ya, kupikir cukup hebat dia bisa dapat julukan mewah dalam 3 tahun saja. Tapi meskipun begitu, suaranya memang bagus. Lalu dengan ragu-ragu, Marin bertanya, apakah kamu orang yang bertanggung jawab? Oscar mengiyakannya dan berujar di dalam hati, ya pasti karena ia adalah putra Radan, serta salah satu prajurit Forrest yang memang selalu loyal. Jadi kemungkinan, iya. Kemudian sembari tertawa, Marin merasa lega dan mengatakan bahwa, menurutku, orang yang bertanggung jawab itu paling keren. Hal itu membuat Oscar menyimpulkan bahwa Marin orangnya cukup random. Kemudian setelah membawakan minuman, Evelyn menjelaskan bahwa rincian pekerjaannya adalah untuk melindungi Nona Marin dari percobaan pembunuhan. Oscar bertanya, memangnya percobaan pembunuhan macam apa itu? Evelyn mengatakan bahwa Nona Marin menerima begitu banyak ancaman untuk membatalkan konser yang diadakan di Barandom. Dan saat kami abaikan mereka, mengirimkan surat dengan ancaman mati, jadi mereka pasti menyewa pembunuh bayaran. Mendengarnya, Oscar bertanya, apakah kalian sudah tahu siapa yang mengirimkan surat ancaman itu? Evelyn mengiyakannya dan mengatakan bahwa orang yang mengirimkannya adalah Ara Sweet, penyanyi saingan yang debut 2 tahun sebelum Marin. Kau bisa melihat fotonya di surat. Lalu dengan merasa kebingungan, Oscar membalas, tapi kenapa pengancaman semacam ini tidak dilaporkan saja ke media? Berita ditambah lagi, yang melakukannya adalah orang yang memiliki nama. Evelyn membalas, ya, akan sangat bagus jika bisa melakukannya semudah itu. Tapi, apakah kau sudah mendengar tentang wali kota Baran yang meninggal di rumahnya beberapa bulan yang lalu? Oscar mengiyakannya dan mengatakan bahwa ia sempat melihatnya di koran. Lalu Evelyn menjelaskan bahwa Ara Sweet adalah putri tunggal dari kandidat wali kota Baran yang baru. Jadi media berita pasti telah dibayar karena mereka mengabaikan semua laporan kami di mana tidak mungkin tidak ada satupun media yang bergerak meskipun kami mencoba memberitahukan kebenarannya. Jadi tentu saja mustahil untuk kita meminta perlindungan dari kota. Mendengarnya, Oscar merasa itu memang masuk akal, ditambah lagi dengan adanya keluarga kuat di kota yang besar ini. Bukanlah skala yang bisa diatur oleh seorang individu. Tapi sebenarnya seperti itu kekurangan apa sampai melakukan hal sejauh ini? Lalu Oscar bertanya, memangnya apa yang akan didapatkan oleh Ara Sweet jika berhasil membatalkan konser Anda? Ditambah lagi, bukankah dia akan berada di posisi sempurna untuk menerima reaksi buruk publik karena ini? Kalau dia tidak mendapatkan perolehan yang luar biasa. Lalu sembari menghela nafas, Marin mengatakan bahwa itu dikarenakan konsernya yang diadakan di Barandaum. Hal itu membuat Oscar kebingungan dan bertanya, memangnya konser di Barandome sehebat itu? Marin mengiyakannya dan mengatakan bahwa tentu saja itu adalah konser, di mana ada 100.000 orang akan hadir menonton. Evelyn menambahkan bahwa mereka yang tampil di Barandome akan mendapatkan hak untuk tampil di hadapan Kaisar saat festival Tahun Baru. Apalagi butuh banyak ujian yang mendetail untuk mendapatkan hak tampil di Barandome. Jadi, hanya ada sedikit orang yang bisa berdiri di posisi terhormat itu setiap tahunnya. Ya, bisa dibilang itu adalah tempat terbaik untuk tampil bagi penyanyi dari Baran. Sekaligus ini adalah titik balik terbesar dalam hidup Nona Marin. Mendengar hal itu, membuat Oscar paham dan bertanya, jadi berapa orang yang sudah kalian sewa selain saya? Karena saya perlu data itu untuk merencanakan strategi. Namun, Marin mengatakan bahwa hanya ada kamu, karena bahkan setelah aku menghubungi kantor mercenary, tidak ada yang menerima komisiku. Lalu sembari meminum minumannya, Oscar berpikir bahwa kekuatan semacam itu pasti akan menyewa pembunuh bayaran berlevel 4. Tapi aku tak tahu akan ada berapa banyak pembunuh bayaran yang disewa. Dan aku perlu melindungi pemberi pekerjaan sekaligus 100.000 penonton. Apakah benar-benar aku harus menangani masalah skala besar sendirian? Kemudian sembari meletakkan gelasnya, Oscar bertanya, berapa biaya pembatalan pekerjaan ini? Hal itu membuat Marin bertanya, untuk memastikan apa yang baru saja ia dengar. Namun Oscar malah mengatakan bahwa, mari lupakan saja pekerjaan ini pernah ada
ujarnya sembari berpikir bahwa meskipun itu aku syarat ini terlalu sulit, jadi lebih baik batalkan demi keamanan pemberi pekerjaan serta kesehatan mental. Tapi tiba-tiba saja terdengar suara mengerikan yang mengatakan, "Ah, dasar bajingan. Lalu bagaimana denganku? Apakah kau mau aku membatalkan konserku? Padahal ini satu-satunya tujuanku selama 3 tahun. Bahkan, aku akan membayarmu sebanyak 1 juta bells untuk hal ini." Mendengarnya, membuat Oscar menjadi tahu kenapa Killian mengatakan akan jatuh miskin kalau sampai membatalkannya. Lalu terlihat Marin yang sudah sangat kesal, sekaligus putus asa mengatakan, "Hei, kau tadi bilang kau adalah orang yang bertanggung jawab, dan kenapa kau sekarang ingin membatalkannya?" Namun, tiba-tiba saja ada seseorang yang muncul dan mencoba menghentikan Marin, sekaligus meminta Oscar untuk segera pergi dari sana. Tapi Oscar yang melihatnya, menyadari bahwa wanita itu adalah seorang mermaid. Kemudian dijelaskan bahwa seorang mermaid adalah spesies yang sering muncul di dongeng lama dengan satu sifat sederhana, yaitu mereka cantik dan punya suara yang indah, namun setengah tubuh mereka berbentuk ikan. Tapi tidak seperti fiksi mermaid nyata, bisa mengubah tubuh bagian bawah mereka menjadi kaki sesuka mereka. Ya tentu saja hal itu ada batas waktunya, jadi mereka perlu mengisi daya dalam wujud ikan. Lalu dengan sangat kesal mermaid itu bertanya, "Memangnya kenapa kalau aku seorang mermaid?" Oscar menjawab, "Ya, tidak ada apa-apa," ujarnya, sembari berpikir bahwa ini pertama kalinya ia menemukan mermaid di provinsi daratan. Jadi pantas saja ada bak mandi di tengah ruangan yang, dari tadi, membuatku kebingungan. Kemudian Oscar mengatakan bahwa bukankah jika mermaid jauh dari laut, maka ia akan mengalami homesickness, atau bisa dibilang rindu dengan rumah. Namun Evelyn menjelaskan bahwa Nona Marin juga adalah seorang mermaid, namun ia hanya memiliki setengah darah mermaid. Jadi, tidak mengalami rasa rindu dengan lautan. Mendengarnya Oscar bertanya, "Apakah maksudmu dia setengah manusia dan setengah mermaid?" Evelyn mengiyakannya. Lalu dijelaskan bahwa mermaid memiliki penampilan cantik. Jadi mereka sering menikah secara strategis dengan spesies lain, tapi masalahnya setelah menikah, kalau mereka tinggal jauh dari lautan, maka kebanyakan dari mereka akan mengidap ocean homesickness dan sakit berkepanjangan sebelum akhirnya meninggal. Lalu anak berdarah campuran, mereka akan dicampakkan karena setengah darah keturunan tidak diterima baik di darat maupun di lautan. Jadi alasan Marin mulai bernyanyi dari usia muda, kemungkinan karena, bentar ini, berarti Marin adalah mermaid ini, tapi kok rambutnya beda? Udahlah, kita anggap saja ini Marin ya guys. Kemudian terlihat kembali Marin yang marah-marah dan mengatakan, "Brengsek, kenapa kau menatapku seperti itu? Dengar ya, orang tuaku menikah karena cinta dan mereka masih hidup." Namun Oscar kembali menegaskan bahwa meskipun begitu, ia tidak akan kembali menerima pekerjaan ini. Karena kalau kita teruskan, ada kemungkinan besar kau akan mati, dan penonton Anda bisa terlibat dalam bahaya juga. Tapi Marin beralasan bahwa penonton akan baik-baik saja, karena ada artefak perlindungan di kursi penonton. Jadi kalaupun aku akan mati, aku tak bisa membatalkan konser ini, ditambah lagi, aku sudah bersiap sejauh ini. Namun, mendengar perkataannya, membuat Evelyn mencoba mengingatkan Marin bahwa keselamatan lebih penting. Tapi Marin malah tidak terima dan mengatakan bahwa, "Kau tahu kan, ini adalah tujuanku satu-satunya selama 3 tahun. Bahkan saat aku mengalami diskriminasi, karena tidak punya dukungan kuat, dan alasan aku tetap bertingkah polos, tertawa, bahkan tetap bertahan adalah untuk hal ini." Lalu Oscar kembali menanyakan sebenarnya apa alasan utamamu sangat bersikeras soal konser ini. Dengan rasa ingin menangis, Marin menjelaskan bahwa 4 tahun yang lalu, ayahnya mendapatkan diagnosis ocean homesickness, dan dokter saat itu bilang dia punya sisa 5 tahun untuk hidup. Tapi sekarang sisa 1 tahun. Jadi meskipun sudah dikenal luas bahwa tidak ada obat untuk ocean homesickness, tapi potion legendaris yaitu elixir dikatakan bisa menyelamatkannya. Jadi mau bagaimanapun juga, aku harus mendapatkan elixir itu dalam 1 tahun. Makanya, aku tidak bisa menyerah. Soal Barandom, Evelyn menambahkan ya, kalau dia berhasil di konser ini, dia akan mendapatkan hak untuk bernyanyi di hadapan kaisar, dan sebagai hadiah, terima kasih, ia akan menerima 1 tetes elixir. Hal itu membuat Oscar paham dengan situasinya, karena elixir memang bisa menyembuhkan ocean homesickness tanpa masalah. Makanya kau berencana untuk mengikuti konser ini dari 4 tahun yang lalu. Kemudian sembari mengepalkan tangannya, Marin mengatakan bahwa satu-satunya hal yang bisa kulakukan, lebih baik daripada orang lain, adalah menyanyi. Jadi, ini adalah satu-satunya jalanku. Mendengarnya Oscar berujar di dalam hati,
Ya jadi, orang tua bisa menjadi sosok yang begitu memotivasi. Apalagi aku tidak pernah punya orang tua. Jadi aku tidak tahu, bahkan dulu aku tumbuh di jalanan. Jadi bagaimana aku bisa mengerti dengan situasi ini? Tapi kalau seorang ayah mirip seperti seorang master, maka aku akan melakukan segalanya untuk menyelamatkan. Sosok yang sangat kusayangi, lalu Oscar bertanya, apakah boleh aku masuk ke Barandom sekarang? Marin mengiyakannya, karena mereka telah menjadi kelompok yang terkait. Mendengarnya Oscar meminta mereka agar segera bergerak, karena ia perlu melatih sesuatu di Barandom. Ditambah lagi, aku perlu memeriksa lebih dulu, apakah penonton benar-benar aman. Jadi kalau keamanannya lolos standarku, maka jangan menyesal menginginkan konser ini, meskipun kau bisa mati. Hal itu membuat Marin kebingungan dan bertanya, apakah maksudmu? Oscar mengatakan bahwa, mari kita coba terlebih dahulu. Jadi ayo latihan. Lalu Shin berpindah ke rumah Arasweet terlihat. Arasweet, yang mendapatkan informasi bahwa Marin tidak membatalkan konsernya. Hal itu membuatnya cukup kaget, karena meskipun ia tahu bahwa Marin keras kepala, tapi ia tak menduga Marin masih memaksa untuk menjalankan konsernya. Rekan di belakangnya menimpali dengan mengatakan, wah, apa dia tidak percaya? Kita akan sungguh-sungguh menghabisinya. Arasweet membalas, ya, kurasa tidak, dan dia hanya bertekad untuk tampil meskipun dia akan mati. Sungguh mengesankan. Namun tiba-tiba saja rekannya mengatakan bahwa ia mengetahui sesuatu yang menarik di mana ku dengar tadi. Marin keluar dari hotel bersama seorang lelaki. Hal itu membuat Arasweet menanyakan apakah itu adalah pacarnya. Tapi rekannya tidak membenarkan hal itu, karena lelaki yang bersama dengan Marin lebih terlihat seperti pengawalnya. Mendengarnya membuat Arasweet kebingungan karena dari mana Marin mendapatkan pengawal. Bukankah aku telah memblokir kantor mercenary? Jadi sebaiknya kau cari tahu tentang kekuatan pengawalnya. Rekannya mengiyakannya dan mengatakan bahwa ia akan mengirimkan 1 atau 2 individu berbakat untuk mengetesnya. Then, to be continued. Terima kasih karena telah menyaksikan video dari saya. Tapi sebelum menutup video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih karena telah bergabung ke membership channel ini.